Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat pendidik dimanapun Anda berada. Selamat bergabung di podcast Teras Bhinneka langsung dari Kementerian Agama Kabupaten Bone. Bersama saya Ahdi Hidayat akan menemani Anda 20 menit ke depan. Selamat menyaksikan dan selamat bergabung. Adapun bincang-bincang yang hangat kali ini sebagai langkah awal dalam tema kali ini ialah terkait tanya jawab seputar haji. Dan tentunya saya tidak sendirian. Kami bersama narasumber yang kompeten di bidang haji, dan narasumber tersebut ini 2 kali menjadi petugas haji dan selama 2 tahun ini menjadi pelaksana tugas kepala seksi penyelenggaraan haji dan umrah. Baik, kita sapa langsung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Haji Ahmad Yani. Bagaimana kabar hari ini? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kabar baik. Alhamdulillah rabbil alamin. Sebelum kita masuk pada sesi tanya jawab, kami minta dulu tanggapan bahwa di era teknologi ini, di era zaman teknologi ini, bahwa informasi digital menjadi kebutuhan masyarakat. Nah, Humas Kementerian Agama telah menghadirkan ruang podcast di mana nanti program-program Kementerian Agama baik dari pejabat, kepala KUA, penyuluh penghulu bisa membicarakan langkah-langkah terkait program-program yang akan dilaksanakan sehingga publik bisa mengetahui melalui media ini. Bagaimana tanggapan Bapak? Alhamdulillah, pertama tentu saya mengapresiasi dengan kehadiran podcast Kementerian Agama ini. Ini tentu tujuannya memberikan edukasi dan informasi-informasi kepada masyarakat luas terkait dengan program-program Kementerian Agama, sehingga masyarakat tidak perlu lagi datang ke kantor Kementerian Agama, tapi mereka bisa mengakses berbagai informasi dan seluruh layanan di Kementerian Agama melalui podcast ini. Karena itu saya sangat mengapresiasi dan berterima kasih kepada tim Humas kepada Kementerian Agama. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kami perlu informasikan bahwa di media Kementerian Agama itu kami sajikan ada Facebook dan ada Instagram, selain dari portal langsung dari sosial Kementerian Agama Sulawesi Selatan. Kemudian selanjutnya kita masuk di tema bahwa Bapak selama ini telah bertugas sebagai pelaksana tugas pada Kepala Seksi Kementerian Haji dan Umrah Kementerian Agama Kabupaten Bone. Nah, bagaimana gambaran terkait pelaksanaan haji pada tahun 2020 ini? Oke. Pertama, sebetulnya untuk di organisasi kita Kementerian Agama Kabupaten Bone ini, kemarin pada tanggal 13 Agustus itu sudah ada rotasi atau mutasi pejabat pengawas, termasuk di seksi haji sebetulnya sudah diisi oleh teman kita, tetapi karena yang kita bincangkan adalah penyelenggaraan haji tahun 2025, ya kebetulan saat itu saya sebagai pelaksana tugas, oleh karena itu saya diminta oleh tim Humas untuk menjadi narasumber. Ya, kembali kepada tema pelaksanaan penyelenggaraan haji di 2025 ini tentu pembahasannya cukup kompleks ya. Pertama tentu berbicara persoalan layanan di kabupaten, kemudian bagaimana pelayanan di tingkat provinsi dan juga penyelenggaraan haji di Tanah Suci. Dan alhamdulillah untuk di tingkat kabupaten penyelenggaraan pelaksanaan haji ini pelayanannya sangat memuaskan karena kita belajar dari tahun-tahun sebelumnya. Kalau ada kelemahan-kelemahan yang perlu dibenahi dan itu kita benahi. Alhamdulillah tiap tahun kita terus melakukan proses pembenahan. Dan memang di penyelenggaraan haji secara umum, secara keseluruhan, alhamdulillah semuanya berjalan lancar. Meskipun sebetulnya kita lihat di media penyelenggaraan haji di Tanah Suci memang setiap tahun itu sudah hal yang biasa bahwa pelaksanaan haji itu pasti ada masalah. Tidak ada sepanjang ingatan saya tidak ada penyelenggaraan haji tanpa masalah.
baik itu berkenaan dengan transportasi, akomodasi, dan lain sebagainya. Tapi itu merupakan dinamika dan alhamdulillah semuanya bisa teratasi. Baik, kami juga sampaikan kepada netizen yang sedang monitoring bahwa nanti ada sesi tanya jawab, jadi disilakan kepada netizen yang sedang bergabung untuk mempersiapkan pertanyaannya dan jangan lupa ditulis di kolom komentar dari asal atau alamatnya. Kemudian begini Pak Haji, untuk penyelenggaraan haji tahun berikutnya yaitu tahun 2016. Nah, apakah ada aturan atau regulasi baru yang perlu disampaikan kepada masyarakat? Pertama, tentu saya akan menyinggung di 2025 ya, tetap 2025, KKP 2025 bahwa aturan-aturan atau regulasi-regulasi yang ada tetap sama dengan tahun-tahun sebelumnya. Di 2025 yang perbedaan dengan 2024 mungkin karena ada mekanisme istilah standar istirahatnya itu agak lebih ketat dibandingkan tahun 2024 dan itu sangat terasa. Yang kedua penyelenggaraan di 2025 ini di Arab Saudi, kalau kita dengarkan berita itu sangat ketat sekali, karena pelaksanaan haji ini terutama di Arab Saudi itu kan kewenangan penuh pemerintah kerajaan Arab Saudi. Maka kita lihat kemarin di media sangat ketat sekali, termasuk visa-visa yang boleh masuk adalah betul-betul visa resmi haji, tidak lagi ada visa ziarah, visa lainnya yang betul-betul bisa masuk di haram, apalagi di Arafah itu betul-betul visa resmi haji. Nah itu sangat ketat sekali. Jadi harus betul-betul yang bisa haji, tidak boleh bisa lain. Itu harus diperhatikan. Kalau sebelum-sebelumnya masih ada visa ziarah yang bisa lolos, ternyata tahun kemarin 2025 ini sama sekali tidak ada yang bisa lolos selain visa resmi haji. Nah, sebelum ini jemaah haji yang sudah ada nomor porsinya, sudah ada panggilannya yang dikeluarkan oleh Kementerian Agama. Nah, langkah-langkah apa yang harus dipersiapkan jemaah haji sebelum berangkat, sebelum mengikuti proses penyelenggaraan ibadah haji? Oh ya, ini penting untuk disampaikan kepada seluruh masyarakat. Ya, tentu persiapan administrasinya sangat penting sekali. Ya, setiap jamaah yang telah melakukan pendaftaran itu kan ada diterbitkan SPPH oleh Kementerian Agama Kabupaten Kota. Di situ tertera data diri jamaah termasuk nama, alamat, dan yang tidak kalah penting adalah nomor pos. Nah, itu harus dipelihara betul, kalau perlu disimpan di tempat yang baik. Kenapa? Karena pada saat ada pengumuman penyampaian dari Kementerian Agama dan Siskohat bahwa nomor porsinya yang naik, maka itu harus dipersiapkan betul. Ya, langkah-langkahnya adalah pertama, seperti hari ini sudah masuk proses tahapan pemanggilan jamaah kota yang berangkat tahun 2026 itu 80%. Itu ada kebijakan dari Kanwil Kementerian Agama itu 80%. Nah, itu sudah ada nama-namanya yang keluar. Makanya langkah awal itu setiap jamaah disampaikan untuk datang ke Kementerian Agama, dalam hal ini seksi penyelenggaraan haji dan umrah, untuk melakukan verifikasi berkas. Termasuk di sini keistidaan jemaah harus menjadi salah satu persyarat. Iya, nanti kan ada tahapannya pada saat proses sebelum pelunasan. Ini yang terbalik. Kalau tahun 2024 itu pertama pelunasan, baru pemeriksaan kesehatan. Di 2025 kemarin terbalik. Pemeriksaan kesehatan dulu, nanti keluar istitaahnya baru pelunasan. Dengan pertimbangan supaya betul-betul jamaah yang diberangkatkan itu betul-betul istitaah. Ya, kalau tahun kemarin kan di 2024 pemeriksaan dulu, pelunasan dulu baru istitaah. Jadi bisa jadi banyak jamaah yang sebetulnya tidak istitaah dari sisi kesehatan, tapi sudah terlanjur melakukan pelunasan. Nah,
jemaah haji jemaah haji ini sebelum berangkat tanah suci kan dibekali manasik haji. Manasik haji yang kami sulit perhatikan ini ada manasik haji tingkat kabupaten dan ada manasik haji tingkat kecamatan. Nah, ini kadang masyarakat bertanya, apa sih pentingnya ini manasik haji bagi jemaah haji sebelum berangkat? Sesuai dengan aturan, manasik tingkat kecamatan itu sebanyak 8 kali. Dan di tingkat kabupaten itu 2 kali, dan diharapkan dan diwajibkan kepada seluruh jamaah untuk mengikuti manasik. Manasik haji ini sangat penting karena di manasik haji ini ada 3 hal yang disampaikan: manasik ibadah, kemudian manasik masalah teknis, yang kemudian yang terakhir juga manasik masalah kesehatan. Makanya betul-betul jamaah itu harus hadir, diwajibkan hadir. Misalnya manasik ibadah, supaya jamaah tahu betul, tahu persis apa yang boleh dilakukan, apa yang tidak boleh dilakukan, apa yang menjadi rukun, apa yang menjadi wajib pada pelaksanaan haji, apa yang sunnah dan sebagainya. Demikian pula persoalan teknis bagaimana misalnya ketika masuk di pemberangkatan, pada apa yang harus dilakukan pada saat di asrama haji, apa yang harus dilakukan pada saat di bandara, kemudian apa yang dilakukan nanti ketika tiba di tanah suci. Ini persoalan teknis sangat penting sekali, dan termasuk juga di dalamnya masalah kesehatan. Itu ada penjelasan dari khusus dari dinas kesehatan. Supaya apa? Pemahaman jamaah tentang pelaksanaan penyelenggaraan haji, pelaksanaan haji secara umum itu betul-betul utuh. Tujuannya apa? Supaya jamaah itu menjadi jamaah yang mandiri. Ya, tidak lagi tergantung kepada petugas-petugas yang mendampingi mereka. Ya, ada lagi masalah bertanya lagi kepada petugas. Tidak. Inilah tujuannya manasik, supaya mereka betul-betul mandiri pemahamannya tentang ibadah, mandiri pemahamannya tentang teknis, mandiri pemahamannya tentang masalah kesehatan. Jadi manasik haji itu wajib sangat penting sekali, sangat penting. Nah, jemaah haji kan dalam penyelenggaraan ibadah haji, jemaah haji akan mengikuti proses penyelenggaraan haji di tanah suci selama kurang lebih 40 hari. Nah, tentunya jemaah haji ini didampingi oleh petugas haji. Nah, Bapak kan juga ada pengalaman nih selama 2 kali menjadi petugas haji. Nah, ini apa sih menjadi tugas-tugas petugas haji ini? Ya, begini. Satu kloter jamaah itu, kalau kloter besar, itu jumlahnya 450 orang. Di dalam jamaah itu tentu latar belakang mereka sangat berbeda, termasuk tingkat pendidikan. Kalau dari hasil survei, justru jamaah yang paling banyak itu adalah jamaah tingkat pendidikan rata-rata SD SMP. Ya, makanya mengatur 450 orang ini itu tidak mudah. Makanya pemerintah mengeluarkan kebijakan harus ada pendamping dari petugas. Maka dalam penyelenggaraan haji selama ini itu kan banyak petugas. Ada petugas yang memang sudah disiapkan kita di sana di Arab Saudi, namanya PPIH Arab Saudi, itu siap melayani. Kemudian ada petugas yang mendampingi jamaah di kloter itu. Artinya apa? Yang menyertai jamaah mulai dari kabupaten ke embarkasi, pokoknya sampai di tanah suci sampai pulang. Ini tidak terpisah dari jamaah itu. Ada petugas namanya ketua kloter ini ketua regunya, ketua kelasnya ceritanya. Jadi semua pergerakan jamaah harus pengetahuan ketua kloter. Di samping ketua kloter ada juga pembimbing ibadah. Nah, ini petugas yang khusus memberikan layanan pada bimbingan ibadah kepada jamaah. Kemudian di struktur berikutnya ada juga ketua rombongan. Di bawah ketua rombongan itu ada ketua regu. Nah, jadi betul-betul hal itu untuk memastikan supaya jamaah itu betul-betul terlayani, merasakan nyaman, aman. Kenapa? Karena ada petugas yang mendampingi. Ini sangat kompleks sekali, dan tidak hanya dibentuk, tapi ada pembekalan khusus pada para petugas. Jadi di situ juga ada tenaga kesehatan yang mengikuti. Jadi sangat lengkap sekali. Itu tujuannya apa? Supaya
jamaah ini betul-betul merasa terlayani. Karena itu kan salah satu memang amanah undang-undang. Tugas kita sebagai petugas negara itu adalah memberikan pelayanan, pembimbingan, pendampingan, sekaligus perlindungan kepada jamaah. Jadi jemaah ini betul-betul terlayani selama penyelenggaraan ibadah haji. Ada ketua kloter, ada pembimbing ibadah, ada petugas kesehatan. Jadi semua komplit, semua komplit. Mantap. Oke, terima kasih. Sekarang kita membuka sesi tanya jawab. Kita melihat dari para pemirsa yang sahabat TNI yang telah menyaksikan kami. Silakan bergabung dan memberikan pertanyaan dan kami akan membacakan. Ada dari Ibu Naharia. Dari Ibu Naharia. Ibu Naharia dari Macege yang dia tanyakan berapa batas usia untuk jamaah yang lansia, batas umur jamaah yang lansia. Bisa langsung dijelaskan. Kalau sesuai aturan yang termasuk kategori lansia itu adalah di usia 65 tahun. Ya. 65 tahun. 65 tahun. 65 tahun. Tapi ingat, pada saat ada kota lansia, khusus kota lansia untuk masing-masing kabupaten kota itu, tidak semua yang 65 tahun itu masuk, karena di ranking lagi siapa yang paling tertua. Kalau misalnya kota lansia kita sekian persen, taruhlah kota lansia kita misalnya 40 atau 50 untuk Kabupaten Bone, itu yang berusia 65 tahun tidak serta-merta bahwa saya sudah masuk, tidak, karena itu di ranking. Nah, ternyata pengalaman kita selama ini di Siskohat, batas usia lansia paling muda yang masuk tahun kemarin itu di usia 87 tahun. Itu yang paling muda. Kalau di ranking, kalau di ranking semuanya. Karena kemarin kita ada salah satu jamaah kita yang usianya kurang lebih 90 tahun. Wah, luar biasa 90 tahun. Ya, meskipun dalam aturan 65 tahun itu sudah masuk lansia, tapi tidak mutlak 65 langsung berangkat, karena kita ranking dari, dan itu rankingannya bukan kita, tapi yang ranking itu adalah aplikasi. Jadi bukan, tidak ada lagi istilah campur tangan bisa diatur dan sebagainya. Karena ini memang berbasis aplikasi, semuanya di ranking melalui aplikasi. Ini ada juga atas nama Nur Aisyah Ramli dari Palaka. Dia bertanya, untuk kuota tahun haji 2020 nanti ini tahun berapa yang tercover masuk pemberangkatan? Kalau ini sudah masuk di 2011 bulan 1 mulai. 11 bulan 1 mulai. Nah, ini juga perlu saya sampaikan kepada masyarakat, karena termasuk Bone ini termasuk kota waiting listnya, daftar tunggunya termasuk agak lama, ya. Untuk hari ini, saat ini kalau kita mendaftar hari ini itu harus menunggu sampai 37 tahun, ya. Meskipun yang paling lama itu Bantai, ya. Bantai itu hampir 50 tahun, 40 sekian tahun, 47 tahun. Baik, kita telah sampai di penghujung acara. Terima kasih kepada para sahabat TNI yang telah bergabung dan terus monitor di podcast Teras Bhinneka Kementerian Agama Kabupaten Bone, karena kami akan terus melakukan program-program melalui podcast dan dengan tema yang tak kalah menarik lagi. Terima kasih, demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.